Untuk menghadapi peperangan rohani itu nggak mudah. Suatu negara untuk menghadapi peperangan aja, suatu negara itu harus penuh strategi yang kuat untuk bisa menghadapi lawannya, musuhnya. Suatu negara juga kalau untuk menghadapi musuhnya itu harus memperlengkapi senjata yang bagus, senjata yang luar biasa. Untuk menghadapi musuhnya, seorang negara itu harus mempersiapkan strategi yang luar biasa untuk melawan musuhnya. Itu aja menurut peperangan duniawi. Peperangan duniawi, belum peperangan roh. Gereja Tuhan hampir sebagian belum mengerti tentang peperangan roh. Mungkin yang dihadapi peperangan roh itu yang selama ini yang gereja Tuhan lihat peperangan roh itu berupa masalah hidup. Peperangan rohani itu berupa kesusahan. Peperangan rohani itu berupa kekhawatiran. Tapi kita nggak tahu ada yang lebih hebat dibanding itu. Apalagi kalau kita cinta Tuhan, kita semakin dekat sama Tuhan, kita akan diserang sama setan habis-habisan. Bukan daging kita aja, roh yang dalam tubuh kita pasti akan diserang habis-habisan. Roh itu akan ditindas, diintimidasi sampai kita mati. Karena tugasnya iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi dulu apa yang di dalam diri kita. Dia curi dulu. Habis dia curi, dia bunuh. Habis dia sudah bunuh, dilempar kita ke alam maut. Dan iblis menjadi pemenangnya. Makanya untuk mencapai peperangan rohani, kita harus butuh strategi yang luar biasa. Untuk mencapai peperangan rohani, jangan pernah kita menganggap remeh dengan kuasa iblis. Saya sendiri pun juga berusaha kasih maksimal terbaik. Kita menyembah buat Tuhan itu jangan setengah-setengah. Menyembah Tuhan jangan setengah-setengah. Saya tahu tadi di sini penuh harapan Allah. Saya tahu di sini juga banyak yang dilawat. Saya tahu. Walaupun beberapa yang hadir, saya tahu Tuhan tidak pernah membeda-bedakan tempat. Tuhan tidak pernah membedakan ciptaannya. Yang Tuhan lihat berapa rindu kita mau ketemu Tuhan, berapa mau kita mau ketemu dengan Tuhan. Tuhan mau lihat itu. Peperangan rohani juga untuk mencapai garis finish, untuk mencapai gereja sini aja itu juga banyak hambatan. Seringkali saya katakan banyak hambatan. Minggu lalu saya katakan musuh terbesar manusia adalah, ada masih ingat? Musuh terbesar manusia ada dua. Apa? Ada masih ingat? Perasaan dan keuangan. Kalau seorang manusia itu disinggung perasaannya, dikit-dikit nggak mau ke gereja. Kalau seseorang disinggung perasaannya, dia lari dari kehidupan. Kalau dia disinggung perasaannya, dia menghakimi seseorang. Makanya, kalau manusia disinggung perasaannya, dia bakal kecewa, dia bakal marah besar. Karena dia akan terima. Diri dia akan terima. Diri dia akan merasa dia paling benar. Diri dia merasa dia paling harus diakui. Diri dia merasa dia harus didengarkan. Makanya istilah orang dunia katakan jangan baper. Jangan dikit-dikit dibawa perasaan. Jangan dikit-dikit dibawa perasaan. Bagaimana kita bawa perasaan? Bagaimana kita mau bisa menghadapi peperangan rohani?
kalau kita masih membawa perasaan kita. Menghadapi musuh itu bukan membawa perasaan, tapi membawa mental yang kuat, membawa spirit yang kuat, membawa roh yang kuat untuk bisa mencapai garis finish. Kalau kita peperangan rohani ditentukan oleh perasaan, sudah banyak orang Kristen akan mundur. Sudah banyak orang Kristen akan kalah. Itu yang pertama. Musuh terbesarnya lagi seorang manusia itu adalah keuangan. Makanya saya katakan di firman Tuhan katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan masalah cintanya, tapi masalah uangnya. Seberapa besar kita mempertahankan uang itu? Seberapa besar? Seberapa besar kita mencari uang itu? Bahkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kalau sudah disinggung dengan keuangannya, dia bisa kecewa. Apalagi kalau disinggung mencari kerja sampai tengah malam. Itu mencari apa? Mencari uang kan? Dia juga tersinggung. Maka saya katakan, manusia itu nggak bisa mencapai garis finish kalau dia tidak memiliki mental yang kuat. Kita harus memiliki mental yang kuat. Bagaimana kita bisa ya seperti dikatakan Rasul Paulus, penindasan. Pada saat kita dengarkan firman, padahal firman itu bisa menumbuhkan kita. Tapi karena intimidasi setan, karena kita cuma menerimanya sebagian, akhirnya apa yang diberitakan itu menjadi negatif buat dia. Kita penindasan, berarti di penindasan kita harus ditindas dalam roh kita. Roh kita benar-benar ditindas sampai kita benar-benar tidak berdaya, sampai benar-benar kita tidak mampu lagi. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Apalagi kesesakan. Ada masih ingat kesesakan? Pada saat kita nggak punya uang, pada saat kita nggak punya apa-apa, kita merasa sesak, betul tidak? Kita nggak merasa sesak. Makanya istilah orang dunia tidak bisa hidup tanpa apa? Uang. Waktu adalah uang. Pada waktu kita nggak punya uang, rasa-rasanya kita nggak bisa bernafas. Saya pun juga alami. Pada waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan, pada waktu saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya sedikit pun melepas pekerjaan saya sepeser pun nggak punya uang. Sepeser pun saya nggak punya uang. Bahkan saya sampai tanya sama Tuhan, kenapa saya sampai nggak punya uang? Padahal sebelum saya panggil pelayanan, saya itu banyak uang. Orang tua saya pun itu saksi hidupnya. Saya banyak uang. Bahkan penghasilan saya itu melebihi dari S1, S2, dan S3. Saya bukannya pengen membesarkan hati, bukannya ingin sombong, tapi itu kenyataan hidup. Itu kenyataan hidup. Tapi setelah panggilan Tuhan, namanya panggilan Tuhan, kita nggak bisa lari. Karena kenapa? Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan sudah tentukan kita harus apa. Misalnya begini, misalnya Joko misalnya sudah jadi bos, sudah jadi pemimpin suatu perusahaan. Kira-kira pada waktu itu Tuhan katakan, Joko, kamu harus tinggalkan perusahaan itu. Kalau secara manusia, apa yang Joko alami? Apa yang Joko alami? Pasti yang pertama adalah sesak. Dia rasa-rasanya nggak bisa bernafas lagi. Kenapa? Karena gini, apa yang Joko miliki, Tuhan suruh tinggalkan.
Apa yang dia cari dari pagi sampai malam, bahkan bisa-bisa sampai subuh, Tuhan suruh tinggalkan. Bahkan kadang-kadang seorang manusia suka komplain sama Tuhan. Masa Tuhan nggak tahu? Saya susah-susah cari payah terus Tuhan suruh tinggalkan. Itulah manusia. Saya memang, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, itu peperangan rohani pasti selalu ada. Tidak akan pernah berhenti, kecuali kita mundur dari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita mundur dari Tuhan, berarti kita sudah sama dengan iblis. Berarti sama aja kita sahabatnya iblis. Karena iblis, saya yakin kalau kita sudah mundur dari Tuhan, iblis mau nyerang kita apa lagi? Dia mau nyerang dari segi mana lagi? Dia aja sudah jauh dari Tuhan, dia sudah mundur dari Tuhan. Apalagi mau diserang? Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, apalagi kita menentukan panggilan dan kita mengikuti panggilan Tuhan, orang yang paling terdekat itulah yang menyerang kita. Orang yang paling terdekat bisa menjadi, itulah yang menghakimi diri kita. Kita nggak pernah sadar itu. Tapi saya tahu, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke, kita buka di Hakim-Hakim 6. Ada yang sudah pernah baca Hakim-Hakim? Ada yang sudah pernah baca Hakim-Hakim? Hakim-Hakim ini mengisahkan tentang apa? Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim ini mengisahkan tentang Gideon. Ada tahu siapa Gideon? Ada tahu siapa Gideon? Gideon adalah seorang anak muda dari suku yang paling terkecil. Namanya suku apa? Gideon dari suku mana? Gideon dari suku Manase. Gideon dari suku Manase, dia suku paling terkecil. Di sini nih saya sangat suka. Kebanyakan gereja Tuhan hanya menyukai di perjanjian baru dibanding perjanjian lama. Saya yakin di sini juga pasti begitu. Karena kenapa? Perjanjian baru lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Tapi ingat saudara, tanpa perjanjian lama tidak ada perjanjian baru. Tanpa perjanjian lama tidak ada sejarahnya Tuhan Yesus. Tanpa perjanjian lama tidak ada sejarahnya mujizat. Tanpa perjanjian lama tidak ada nama kata damai. Tanpa perjanjian lama tidak ada kata namanya sukacita. Tanpa perjanjian lama kita tidak mengenal namanya peperangan roh. Tanpa perjanjian lama kita tidak tahu betapa besar musuh yang kita lawan. Saya suka dengan kisahnya Gideon. Gideon ini seorang anak muda. Dia walaupun dia suka dari paling terkecil, tapi sangat luar biasa Gideon ini. Di Gideon 6 ayat 16 berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Ada yang tahu Midian itu suku apa sekarang? Ada yang tahu suku Midian itu orang apa? Suku Midian itu adalah orang Arab Saudi.
Midian itu sekarang itu secara geografis itu adalah Arab Saudi. Nah, Gideon ini adalah pembela dari suku Israel. Memang kalau untuk kisah perjanjian lama ini ya, sungguh melelahkan. Sungguh melelahkan, saya akui. Kalau kita nggak mengerti, sungguh melelahkan. Bahkan kita kalau nggak mengerti, kita lewatin. Tapi kalau kita bisa pahami, itu luar biasa. Sangat luar biasa dari suku Gideon. Ini pun tadi tiba-tiba saya dapat tadi siang. Tadi siang saya dapat. Nah, Midian itu adalah suku dari orang Arab. Di sini menceritakan Gideon ini bagaimana membebaskan orang Israel, membebaskan bangsa Israel. Nah, di situ dia adalah seorang apa ya? Dia seorang petani. Dia seorang petani. Dia juga punya lumbung gandum. Lumbung gandum. Nah, pada waktu itu kan masa krisis. Nah, orang-orang suku Midian itu mencari makanan. Orang-orang suku Midian itu mencari makanan. Nah, orang-orang suku Midian itu tahu. Orang-orang suku Midian itu tahu. Di tempat Gideon ini ada makanan, ada lumbung gandum. Makanya di pasal 7 itu dikatakan lumbung gandum yang sudah dihasilkan itu dicuri oleh suku Midian. Makanya pada waktu itu karena Gideon tahu gandumnya diambil, hasil gandumnya diambil, dia simpan ke lumbung anggur. Orang Israel yang menabur, suku Midian yang menuai. Orang Israel yang menanam, suku Midian yang mengambil. Di situ Allah waktu itu menampakkan diri kepada Gideon. Karena gini, lucunya Tuhan tahu kalau Gideon menyimpan hasil gandumnya di lumbung, apa tadi saya katakan? Di lumbung anggur. Ingat saudara, Tuhan itu tahu apa yang kita simpan, apa yang kita pertahankan. Walaupun kita sudah sembunyikan serapat apapun, walaupun kita sudah sembunyikan apa yang kita pertahankan, Tuhan tahu. Tuhan gak pernah tutup mata. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, kita habis apa, kita berbuat apa, Tuhan tahu. Kita habis menyakiti siapa, kita habis melakukan dosa apa, kita habis menolong siapa, Tuhan tahu. Kita habis membawa jiwa, kita habis beribadah, kita habis menyembah, Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Di mana Gideon bersembunyi, di mana kita bersembunyi, Tuhan tahu. Makanya masih ingat pada waktu kejadian kisahnya Adam dan Hawa, masih ingat? Pada waktu itu Adam dan Hawa sedang apa? Bersembunyi. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Mengapa kamu bersembunyi? Orang yang bersembunyi karena dia tahu, karena dia sadar ada yang dia tutupi. Mengapa dia bersembunyi? Berarti dia sedang bermasalah dalam hidupnya. Mengapa dia bersembunyi? Berarti dia sedang bermain dalam dosa. Mengapa dia bersembunyi? Dia sedang ketakutan. Mengapa dia bersembunyi? Dia sedang ada dalam masalah. Mengapa dia bersembunyi? Berarti dia sedang berdusta dengan Allah. Makanya dia bersembunyi. Mengapa dia bersembunyi? Berarti dia sedang membohongi Tuhan. Terus lucunya lagi di ayat ini dikatakan begini. Setelah Gideon menyembunyikan gandum di lubung anggur, Tuhan menampakkan diri.
Tuhan menampakkan diri. Mengapa kamu menyembunyikan gandum itu? Mengapa kamu menyembunyikan gandum itu? Makanya kan di ayat 17 dikatakan gini. Maka kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa kau sendirilah yang berfirman kepadaku. Tuhan menampakkan diri. Izinkan saya bertanya. Kira-kira kalau misalnya kita lagi sedang berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan, kira-kira terus tiba-tiba malaikat Tuhan, bukan Tuhan lah, kira-kira malaikat Tuhan menampakkan diri kepada kita, apa yang kita lakukan? Hah? Pasti kita pertama kabur. Pasti kita lari. Karena manusia rata-rata, manusia pada umumnya, gereja Tuhan pada umumnya, kalau dia sudah bersalah, dia suka sering kali dia mengakui, dia lari. Tapi Tuhan inginkan pada saat kita bermasalah, pada saat kita berbuat dosa, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Kita akui. Kebanyakan gereja Tuhan pada saat buat salah, pada saat buat dosa, dia lari. Bahkan tidak mengakui. Sama seperti dengan Adam dan Hawa, bahkan mempersalahkan. Hawa mempersalahkan ular. Adam mempersalahkan Hawa. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Dia berdosa. Tuhan mau ketika kita berbuat dosa, Tuhan mau kita mengakui. Oke? Di sini Gideon, dia sudah tahu dia salah. Dia tahu dia salah. Dia mengakui. Tapi dia butuh kekuatan untuk bisa menghadapi musuhnya. Dia butuh kekuatan untuk bisa menghadapi musuhnya. Saat kita datang kepada Tuhan, walaupun kita berbeban berat, walaupun kita punya masalah sekalipun, walaupun kita bersalah kepada orang, walaupun kita melukai hati seseorang, kalau kita menyadari itu datang kepada Tuhan, Tuhan akan membela kita. Amin. Pada kita datang kepada Tuhan, walaupun kita salah, kita mengakui, pada saat kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan membela kita. Karena Tuhan lihat bukan masalahnya. Yang Tuhan lihat bukan persoalannya. Yang Tuhan lihat kita datang kepada Dia, mengakui. Maka saya katakan di awal, pembelaan kita bukan dari manusia. Pembelaan kita dari Tuhan sendiri. Makanya pada waktu itu Gideon datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta tanda. Saya yakin gereja Tuhan sama seperti Gideon. Pada waktu masalah itu terjadi, pada waktu problema itu terjadi, pasti seringkali gereja Tuhan suka minta tanda. Apalagi kalau bisa mengambil keputusan ya. Tuhan, aku mau tanda. Supaya ini bisa menjadi penumbuhan. Apalagi itu suatu keputusan benar-benar memang harus benar-benar dilibatkan proses yang panjang. Bahkan di saat genting pun seorang manusia itu akan minta tanda kepada Tuhan. Sama seperti Gideon. Dia sedang dalam masalah. Dia minta tanda sama Tuhan. Dia minta tanda. Karena dengan Tuhanlah dia merasa nyaman. Karena dengan Tuhanlah dia merasa damai. Karena dengan Tuhanlah dia merasa sukacita. Karena dengan Tuhanlah dia ada kekuatan baru. Makanya di ayat 18 dikatakan, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Di ayat 19 dikatakan, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disuguhkannya.
Perhatikan ayat 20. Perhatikan ayat 20. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya, maka diperbuatnya demikian. Perhatikan ayat 20. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya. Kira-kira apakah Gideon sudah tahu kalau itu malaikat Tuhan? Pertanyaan saya, apakah Gideon tahu kalau itu malaikat Tuhan? Hah? Belum tahu. Dia belum tahu. Gideon tuh belum tahu. Padahal di situ malaikat Tuhan sudah face to face sama dia. Face to face loh. Dia langsung berbicara dengan malaikat Tuhan sendiri. Gideon minta tanda, Tuhan kasih. Tuhan kasih. Kebanyakan gereja Tuhan, kebanyakan orang percaya, pada saat tanda itu dikasih, seringkali kita tidak melihat. Seringkali kita nggak percaya. Seringkali kita menyatakan bukan ini. Saya tahu bukan ini. Padahal kalau kita intim sama Tuhan, kita pasti akan peka. Ini dari Tuhan atau dari manusia. Maka saya ajarkan di perjanjian lama ini banyak hal-hal yang kita harus ketahui. Mungkin kelihatannya panjang, mungkin kelihatannya ceritanya juga saling berdempetan ya. Bukan kayak di perjanjian baru yang mujizat terjadi ini. Tapi di perjanjian lama itu banyak menceritakan tentang kejadian kita. Bahkan Gideon ini salah satu kisah dari kita. Pada waktu Gideon dikasih tanda sama Tuhan, pada waktu seorang manusia dikasih tanda sama Tuhan, seringkali dia tidak percaya. Seringkali bilang, oh ini bukan Tuhan. Terus kalau gitu dari siapa? Kita minta tanda. Tuhan sudah kasih. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan perasaan. Apalagi kalau sudah menyangkut dengan keuangan. Oh ini bukan dari Tuhan. Tuhan maunya masih begini. Tuhan masih maunya begini. Jangan salah. Mungkin menurut kita baik, tapi belum tentu buat Tuhan. Mungkin kejadian ini Tuhan izinkan itu untuk terbaik buat kita. Mungkin keuangan kita lagi krisis, itu berarti tujuan terbaik buat kita. Karena kalau kita mempunyai uang lebih, kita akan sombong. Kalau kita mempunyai uang lebih, kita akan egois. Kalau kita mempunyai uang lebih, kita akan jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya di sini Gideon itu sebenarnya sudah melihat tanda sendiri. Gideon sudah melihat tandanya. Tapi Gideon belum sadar dia berhadapan dengan malaikat Tuhan. Maka saya katakan gini, andai kata kalau kita minta tanda, Tuhan dengarkan doa kita, tiba-tiba malaikat Tuhan di depan kita. Saya yakin kita pun tidak akan tahan. Kita akan pernah tahan. Dia sadar. Dia membawa apa ya? Dia benar-benar waktu itu pada kesusahan yang benar-benar sudah nggak berdaya lagi. Pada waktu terjepit, pada waktu persoalan itu terjadi, saya yakin setiap manusia, setiap orang percaya pasti akan lari ke Tuhan. Tapi di sininya yang hebatnya ya, di ayat 22. Di ayat 22, perhatikan baik-baik. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, apa? Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka
malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Berarti face to face. Dia katakan celakalah aku. Dan perhatikan sini. Di ayat 23, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Perhatikan ayatnya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Saya lebih tadi sempat buka dengan King James Version, di versi bahasa Inggrisnya itu berbeda. Kalau di Indonesianya dikatakan apa? Selamatlah engkau. Kalau di King James-nya itu lebih baik perkataannya. Coba bisa dibuka. Tadi saya sudah ini. Di King James-nya itu dikatakan, and the Lord said to him, peace be unto thee. Apa artinya? Damailah bersamamu. Pada saat masalah itu datang, pada saat kita dalam persoalan, Tuhan yang memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita sukacita. Tapi Tuhan katakan, damai itu bersamamu. Karena dengan damai kita bisa mengalahkan segalanya. Karena dengan damai kita bisa menang. Makanya kadang damai kita bisa memiliki otoritas. Kita dengan damai kita memiliki otoritas. Makanya dikatakan jangan takut. Engkau tidak akan pernah mati, kata Tuhan. Di ayat 24 dikatakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan namanya apa? Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abizer. Di versi bahasa Inggrisnya, di Amplifier, itu bukan Tuhan itu keselamatan, tapi Tuhan itu adalah damai. Jehovah Shalom. Makanya setiap kita mengatakan shalom, pada saat kita mengatakan shalom kepada seseorang, tanpa kita sadari, dalam perkataan kita itu membuat damai buat seseorang yang mendengarkannya. Pada saat ini, mungkin kita kalau misalnya datang ke rumah saudara atau keluarga, orang-orang percaya, pasti apa kita katakan pertama kali pas buka pintu? Apa? Shalom. Damai sejahtera bagi kamu. Orang pas membukanya pasti akan mendapatkan damai sejahtera. Dan orang yang mengatakan juga ada damai sejahtera. Walaupun sekelas orang apapun itu, pada mendengarkan kata shalom, pasti akan damai. Walaupun sekelas apapun itu, walaupun bukannya ditekuk lah, bukannya lagi ada masalah lah, bukannya lagi frustasi lah, pada saat kita katakan shalom sama dia, pasti dia akan kata shalom. Karena kita tahu dari kata shalom itu akan membawa damai buat dia. Walaupun cuma hanya sekedar kata ya, tapi kita harus tahu shalom itu mempunyai kuasa untuk bisa mengalahkan segalanya. Mungkin orang yang kita datangin itu lagi penuh masalah. Mungkin yang kita datangin itu penuh beban. Mungkin yang kita datangin lagi penuh tantangan. Tapi pada kata shalom itu memberi kelegaan buat dia. Makanya kita ini benar-benar memang berbeda. Tuhan selalu mengajarkan kasih kepada kita. Apa yang Tuhan berikan pada kita? Kasihnya. Apa yang Tuhan berikan pada kita? Damainya. Apa yang Tuhan berikan pada kita? Sukacitanya. Tapi pada dasar semuanya itu harus shalom. Mungkin selama ini kita menganggap remeh dengan kata shalom, tapi saya baru sadar
Shalom itu bisa menguatkan kita. Makanya dikatakan ada Jehovah Nisi, Jehovah Rafa, dan Jehovah apa? Shalom. Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolong, dan Allah yang memberi damai. Ketika kita kehilangan shalom, kita kehilangan segalanya. Ketika kita tidak mempunyai kata shalom, kita kehilangan damai. Ketika kita kehilangan shalom, rasa damai, kita nggak bisa bekerja. Ketika kita kehilangan damai, semuanya itu menjadi rusak. Ketika kita kehilangan damai, apapun yang kita lakukan, kita nggak pernah sejahtera. Makanya saya selalu katakan, diawali dengan penyembahan. Makanya di Daud, kalau kita mengawali dengan penyembahan, kita akan merasa damai dalam diri kita. Kita akan merasa damai di dalam roh kita. Kita akan merasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang paling pertama dicuri oleh iblis, itu bukan apa ya, bukan kidai, sorry. Yang paling pertama dicuri iblis itu bukan keuangan kita. Yang dicuri oleh iblis itu bukan keluarga kita. Yang dicuri oleh iblis itu bukan pekerjaan kita. Tapi yang pertama dicuri oleh iblis itu damai dari hidup kita. Yang pertama dicuri oleh iblis itu sukacita kita. Makanya kalau kita lihat orang lagi nggak sukacita, berarti dia lagi dicuri oleh iblis. Saya di sini bukan menghakimi. Saya di sini bukan apa ya? Bukan orang hebat yang saya katakan di awal. Yang hebat hanya Tuhan Yesus. Tapi apa yang saya dapat itu saya bagikan. Yang paling pertama dicuri oleh iblis itu adalah damai, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya masih ingat gak? Pada waktu Tuhan Yesus disalib, dia kan sudah dikuburkan ya. Dikuburkan terus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada yang masih ingat perkataannya apa dikatakan pada murid-muridnya? Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Tuhan selalu katakan damai sejahtera bagimu. Iblis nggak akan pernah senang kalau kita selalu hidup damai. Iblis nggak akan pernah senang kalau hidup kita sejahtera. Iblis nggak akan pernah senang kalau hidup kita sukacita. Tapi kita harus ingat, makanya peperangan dalam roh itu sangat hebat. Peperangan roh itu sangat hebat. Iblis mencuri damai dari hidup kita. Iblis mencuri rasa sukacita kita. Iblis selalu mengintimidasi pikiran kita. Karena dari pikiran kita timbullah pikiran-pikiran yang negatif. Dari pikiran kita timbullah pikiran-pikiran positif. Sekarang pilihan kita di mana? Kalau kita memandang dia sudah salah, selalu akan salah. Walaupun dia benar buat kita, walaupun dia melakukan benar untuk kita. Tapi kalau kita mempunyai pikiran Kristus, walaupun dia salah, kita akan membenarkan dia. Bagaimana dia untuk hidup benar. Kebanyakan kita cuma mengasumsi pikiran iblis. Oh, dia sudah salah. Hidup dia udah gak benar. Dia gak ada gunanya lagi. Dia udah gak berarti lagi. Makanya pada waktu Gideon melawan suku Midian, melawan 32.000 orang, tereliminasi 10.000 orang. Tereliminasi 22.000 orang, sisa 10.000. Pada waktu peperangan lagi, kalah tereliminasi 9.700, sisa 300. Tapi yang Tuhan katakan kepada Gideon, damai buat kamu. Karena kenapa? Kata damai itu bisa membawa kita spirit yang kuat. Dibanding kita mengatakan ini, sudahlah kamu akan kalah. Kamu gak akan menang. Hidup kamu akan begini-begini saja. Hidup kamu gak ada gunanya. Kamu bodoh. Kamu gak berarti.
Coba kita katakan kepada dia, damai buat kamu. Saya yakin itu akan ada spirit dan kuat. Dia saat menghadapi peperangan, saat menghadapi kehidupan, saya yakin dia akan menang. Makanya apa yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Apa yang dapat memisahkan dari kasih Kristus? Kalau hidup kita tenang, kalau hidup kita damai, peperangan, penindasan, aniaya, bahaya, kita bisa lewati. Kalau kita diri kita sendiri tidak pernah tenang, kalau diri kita sendiri aja masih tetap gelisah, kalau diri kita masih tetap khawatir, bagaimana kita bisa menghadapi bahaya? Bagaimana kita bisa menerima pedang di leher kita? Sedangkan kita tidak pernah tenang. Saya mau ambil contoh begini. Misalnya kita menghadapi masalah. Lebih selesai mana? Kalau kita menghadapi tenang atau menghadapi kekhawatiran? Dalam hal kekhawatiran, kecemasan, lebih cepat mana? Pasti lebih cepat di posisi yang tenang. Karena dalam ketenangan sendiri, kita ada kekuatan. Kita bisa memikirkan apa yang kita harus lakukan. Saya mau ambil contoh seperti ini. Ini diri saya ya. Beberapa hari yang lalu, kita kan sempat liburan ke Jogja. Sempat liburan ke mana? Sempat ada apa? Ada pelayanan juga di Jogja, pelayanan dari gereja juga. Nah, kembali dari pelayanan itu, saya tanpa disengaja, kan posisinya tuh lagi macet, posisi lagi macet. Dan tiba-tiba di depan saya ini ada motor lewat. Posisinya mobil saya di sini, ada mobil lagi di depan, ada motor tengah-tengah. Ada tukang kayak polisi ya, maksudnya tukang yang di pinggir jalan itu suruh bukan tukang parkir ya yang itulah pokoknya pengatur jalan. Suruh maju. Saya maju, tiba-tiba mobil kita nggak apa-apa, cuman nah motor yang di depan kita itu nyenggol di depannya, ngerti ya? Mobil kita, ini ada motor, ada mobil di depannya lagi, posisinya lagi macet. Tapi ada orang di sini, jadi posisinya tuh saya berhenti di U-turn, putaran balik. Nah, karena supaya mobil dari sebelah saya bisa masuk, saya harus maju. Nah, akhirnya saya maju. Mau nggak mau, saya maju. Tapi itu posisinya di situ, jalannya sudah kecil. Tapi ini yang bermotor ini, berkendara motor ini, memaksakan tuh masuk. Nah, mau nggak mau pasti kesenggol, walaupun nggak keras, tapi kesenggol. Dan mobil kita nggak apa-apa, tapi yang di depannya kesenggol. Nah, singkat cerita, mobil yang disenggol itu ngamuk sama saya. Saya kalau mau ngikutin diri saya seperti dulu, jangankan dia, saya justru bisa keluar dari situ. Kalau saya mau ngikutin diri saya dulu. Terus saya dengan tenang, saya suruh dia juga minggir. Saya yakin kalau misalnya posisi kita nggak tenang, kalau posisi kita lagi kalut, apalagi penuh emosi, pasti kita akan ribut, betul tidak? Kalau posisi lagi begitu. Tapi saya puji Tuhannya, saya bisa tenang. Saya juga lihat orang tua saya juga tenang. Orang tua saya nggak menghakimi saya. Orang tua saya tanya siapa yang salah. Memang posisinya lagi kecapean juga. Memang saya harus ini. Terus saya bilang posisinya ini motor ini memaksakan. Dan akhirnya mobil ini saya suruh pinggir. Saya nggak teriak sama sekali. Saya nggak maki-maki sama sekali. Saya nggak pokoknya gini. Pokoknya saya nggak menghakimi lah. Saya minggir, saya keluar. Nah, ini motor juga menyudutkan saya. Nah, ini mobil menyudutkan saya. Tapi saya tahu, pada saat saya disudutkan, walaupun sesalah apapun, kalau kita mengaku sama Tuhan, pasti Tuhan akan bela.
Tuhan akan bela. Nah, tiba-tiba orang tua saya turun. Saya nggak ngomong sama sekali. Saya nggak ngomong sama sekali, satu kata pun nggak ngomong. Saya cuma ngeliatin orang itu lagi diskusi, lagi perang ini. Saya sama sekali nggak ngomong. Cuman tiba-tiba ada orang punya showroom di sebelah. Ini yang punya mobil di depannya udah motor untuk bisa diganti. Tiba-tiba showroom datang ke mobil itu. Ya ampun Pak, ini mah nggak ada masalahnya. Ini mah dipoles sedikit mah, nggak jadi masalah, nggak usah dibesar-besarkan lah. Nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah teriak-teriak. Nah, cuman yang motor ini, mungkin kita dari posisi orang Jakarta ya, mungkin posisi dari orang Jakarta, mungkin ya, ini mungkin dia pengen kita tuh juga mengganti apa yang kita sudah tabrak. Andai kata motor itu nggak masuk, saya yakin akan kena. Karena masih ada space buat jalan. Nah, singkat cerita akhirnya gini. Saya menghadapi dengan tenang, saya juga lihat orang tua saya juga tenang. Kalau andai kata posisi kita panik, saya yakin mereka akan mempersalahkan kita terus. Betul tidak? Kalau posisi kita panik. Di dalam ketenangan, saya percaya dan di firman Tuhan katakan, di dalam ketenangan seseorang manusia ada kekuatan baru. Saat kita mengakui kepada Tuhan kalau kita salah, Tuhan akan bela. Puji Tuhannya, pada waktu itu si pemilik mobil bilang begini, si motor maunya kita ganti. Si motor maunya kita ganti sepenuhnya. Tapi si mobil bilang begini, yang mobil yang kita sentuh itu udah Pak bagi dua. Tahu juga kan motor ini kan karena motor inilah makanya jadi terkena. Motor ini jadi terkena. Dan disitulah memang pembelaan Tuhan sungguh sempurna. Pada waktu saya melihat itu, Tuhan benar-benar bela. Akhirnya singkat cerita kita bayarlah setengah. Tapi yang si motor nggak mau tetap ini. Motornya tetap motor nggak mau bayar. Tapi pada waktu seperti itu, pada waktu kita posisi tenang, dia pun akhirnya membayar. Walaupun pada endingnya dia pas mau pergi marah-marah. Pada waktu mau pergi dia marah-marah karena kenapa? Dia nggak ikhlas. Makanya disitulah saya lihat pembelaan Tuhan itu sungguh sempurna. Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita lagi ditekan orang, pada saat kita di posisi ditekan orang, kalau kita tenang, pembelaan Tuhan sempurna. Pembelaan Tuhan sangat sempurna. Makanya di Roma 16 ayat 20 dikatakan, di Roma 16 ayat 20 dikatakan, bisa tolong dibacakan? Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus kita menyertai kamu. Di versi bahasa Inggrisnya itu berbeda, di King James-nya. Karena saya suka membandingkan. Coba kita buka di King James-nya agak cepat. Oke, kalau nggak salah di Roma 16 ayat 20 Tuhan katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu, bukan nggak ada. Di situ dikatakan semoga Allah. Di situ katakan mana? The God of peace. The God of peace. Damai sejahtera. Bersama Tuhan ada damai sejahtera. Bukan semoga Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Allah ada damai sejahtera. Bukan semoga Allah.
Di bahasa Indonesianya kan dikatakan semoga Allah ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris ya, di dalam Allah memang sudah ada damai sejahtera. Makanya gereja Tuhan kalau ingin mengalahkan setiap apapun, kita harus memiliki rasa damai. Kita harus memiliki peace. Di dalam peperangan rohani, ketika sekalipun terhebat sekalipun, kita bisa mengalahkan dunia kalau kita mempunyai damai dalam kita. Kita mempunyai ketenangan. Makanya saya katakan dari awal, yang paling suka diserang oleh manusia, yang paling sering diserang oleh iblis adalah damai kita. Sukacita kita diambil. Dan terutama dari pikiran kita. Pikiran kita selalu diintimidasi oleh setan. Makanya saya selalu katakan sama Pak Petrus, saya katakan begini. Kalau menghadapi sesuatu itu harus tenang. Menghadapi itu harus tenang. Kita harus bisa melihat kesemuanya dulu. Saya juga banyak belajar apa yang orang tua saya ajarkan. Karena kalau kita tenang, kita bisa melewati semuanya. Kalau kita tenang, kita bisa menjadi pemenang. Kalau kita tenang, itu kita bisa menghadapi bahaya. Dan yang terakhir dikatakan di Markus 4 ayat 35. Di Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ke seberang itu kemana? Ada yang tahu? Marilah kita bertolak ke seberang. Ke seberang itu ke Gerasa. Makanya ditulis di Markus 5 itu Tuhan Yesus berada di Gerasa. Pada waktu itu Tuhan Yesus mau pergi ke Gerasa. Dia 36 dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Tuhan Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Tuhan Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Dan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di ayat 38 dikatakan pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Pada waktu itu Tuhan mau ke seberang, kemana? Ke Gerasa. Karena kenapa? Di situ ada dua orang yang sedang kerasukan roh jahat. Ada dua orang yang sedang kerasukan roh jahat. Di situ ada yang dikatakan adalah ada 2000 legion. 2000 legion. Satu legion itu ada 2000. Berarti kalau dua legion berarti ada 2000. Saya nggak ingin membahas itu. Ya saya ingin bahas begini. Setiap kita mau maju, setiap kita mau menghadapi peperangan rohani, pasti selalu ada hambatan. Setiap kita mau maju dalam rohani, pasti selalu ada hambatan. Iblis akan membuat hidup kita tergoncang. Iblis akan membuat hidup kita dipenuhi oleh taufan hidup. Iblis akan menggoncang hidup kita. Iblis akan membunuh kita. Iblis akan membinasakan kita, sehingga kita nggak sampai ke garis finish. Pada saat kita binasa, pada saat kita mau melangkah menang, Tuhan ingin kita mencari Dia. Itu Tuhan inginkan. Karena kenapa? Pada saat taufan itu menyerang, dalam ketenangan, kita bisa menghadapi musuh. Saya yakin di sini semua bisa menghadapi musuh. Sekalipun beban berat sekalipun, kita akan bisa menghadapi musuh. Karena kita tahu kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang kuat, dan Allah yang sanggup bisa mengalahkan musuh.
Mari saya berdiri.